Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan di mana saja berada yang pagi hari ini berkesempatan bersama untuk menikmati ibadah Minggu. Dan kita ada di hari Minggu 5 Juli 2020. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati kita, hidup kita. Kita mau masuk dalam penyembahan kita kepadanya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dengarkanlah ayat pengantar dalam ibadah minggu hari ini yang terambil dari Mazmur 95 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya." Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita persiapkan diri kita agar kita menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Dia hari ini. Ibadah Minggu yang kudus ini dimulai di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit, bumi dan segala isinya, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, mari bersama kita melakukan Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 9, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. KPPK nomor 9 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Umatnya pujilah. Umatnya pujilah. Haleluya. Amin. Pada Kristus Raja. Haleluya. Amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Ia berkenan. Haleluya. Amin. Pujilah Sang Kristus. Haleluya. Amin. Gemarlah jiwaku. Haleluya. Amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya. Selamanya pujinya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, kita seringkali melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, di tengah ibadah hari ini, mari dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha mengetahui, tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan, termasuk apa yang kami pikirkan, katakan dan kami perbuat dalam hidup kami. Semua terbuka. Dan karena itu Bapa, sebelum lebih jauh kami masuk dalam hadirat-Mu dalam ibadah ini, kami datang dengan kerendahan hati, mengaku akan setiap dosa dan kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang menyakiti hati sesama kami, terlebih yang menyakiti hati Tuhan. Bapa, ampuni kami, kuduskan dan sucikan kami, agar kami layak
untuk menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan yang Maha Kudus. Dan apa yang kami lakukan ini pun tidak menjadi sia-sia. Bapa, inilah doa kami, inilah pengakuan kami. Kami mohon ampun di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagi setiap orang yang dengan tulus mengaku dosanya di hadapan Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9, berita anugerah Allah berbunyi demikian: jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara yang kekasih, jika kita telah mendapat pengampunan dari Tuhan dan Tuhan beranugerah bagi kita, maka kita harus membangun komitmen yang baru. Dan pembaharuan komitmen akan kita baca dari Mazmur 71 ayat 15 yang berbunyi, mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Biarlah saudara, hidup kita selalu menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, dan kita boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan berdoa, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian yang berjudul Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Ya Raja kami yang agung, mulia dan setia, padamu kami menaikkan pujian kami, sebab Engkau melayakkan kami untuk kembali beribadah di hari ini. Di tengah-tengah kami beribadah, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hidup kami mencerahkan hati kami, pikiran kami, akal kami, agar kami yang sulit dan sukar memahami rencana, kehendak, dan firman-Mu
boleh dimampukan untuk memahaminya dengan baik. Dan biarlah dalam pemahaman yang baik itu kami dapat melakukan apa yang berkenan kepadamu. Hamba-Mu akan menguraikan firman-Mu, biarlah tuntunan Tuhan bekerja baginya, sehingga apa yang disampaikan sungguh adalah merupakan kehendak Tuhan bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar suara-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, di hari Minggu ini kita bersama-sama akan melandasi perenungan kita dengan membaca dari kitab Perjanjian Lama. Kita akan membuka kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing, dan saya akan membacakan perikop ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, "Untuk segala sesuatu ada waktunya." Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung bekerja? Maksudnya, apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah membuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nats kita hari ini terambil dalam ayat yang ke-11, bagian A yang berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang mendambakan yang namanya keberhasilan. Ketika mengerjakan sesuatu berharap mendapatkan yang terbaik. Ketika menjalani sesuatu mengharapkan mendapatkan yang terindah.
Saudara, dalam realita kehidupan ada sesuatu yang sama yang dialami oleh baik oleh orang percaya maupun oleh mereka yang tidak percaya, yaitu ketidakmampuan untuk mengendalikan dan mengatur hidup masing-masing. Menarik saudara bahwa dalam bacaan kita pengkhotbah menyatakan bahwa semua ada waktunya. Ada pasangan yang sebenarnya dikontraskan antara yang satu dengan yang lain, yaitu bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk bersuka, tetapi juga ada waktu untuk berduka. Saudara-saudara, pasangan ungkapan yang mau menjelaskan bahwa hidup itu adalah perpaduan antara suka dan duka. Lalu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang menarik dari kehidupan orang percaya kalau demikian? Kalau toh sama saja dengan orang yang tidak percaya, yaitu bahwa siklus kehidupan ini memang harus dijalani seperti itu. Lalu apa untungnya bagi kita orang percaya? Saudara-saudara, bacaan kita hari ini memang menguraikan panjang lebar tentang dua hal atau dua sisi kehidupan yang akan dialami oleh semua orang, baik orang percaya maupun yang tidak percaya. Tetapi bagi orang percaya, siklus kehidupan itu dijalani tidak semata-mata hanya lewat begitu saja. Dia punya makna. Meski siklus kehidupan yang dijalani dan dialami sepertinya sama, tetapi bagi orang percaya ada hikmat yang membuatnya memahami makna hidup itu sendiri. Perhatikan saudara ayat yang ke-12 dan ayat 13 bacaan kita. Di sana pengkhotbah mengatakan bahwa aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Itu yang dipahami oleh penulis kitab ini, yaitu bahwa hidup itu tidak hanya sekedar siklus yang berputar. Hari ini senang, besok susah. Hari ini sukses, besok gagal, dan seterusnya atau sebaliknya. Hidup orang yang menyadari bahwa keberadaan ini adalah pemberian Allah, maka dia akan memaknai hidup itu untuk mencapai sebuah tujuan yang pasti. Saudara-saudara, hidup itu adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri. Dan olehnya saudara-saudara, Rasul Paulus selalu berulang-ulang kali mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Artinya bahwa keadaan apapun yang kita hadapi dan alami tidak hanya sekedar penghias kehidupan, tetapi ada pemaknaan yang dalam kehidupan dan pengalaman-pengalaman itu, sehingga kita berhikmat untuk menjalani hidup ini. Hidup itu juga harus dipertanggungjawabkan. Makanya kita tidak hanya sekedar makan, minum, bersenang-senang, tetapi kita harus masuk pada pemahaman yang benar bahwa meskipun siklus kehidupan itu seperti itu dan sepertinya sama saja dengan orang yang tidak percaya, tetapi kita ingat bahwa nanti kita mempertanggungjawabkan kehidupan itu. Kita harus mempertanggungjawabkan yang namanya perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, dalam kesadaran yang demikian, penulis kitab ini mengingatkan kita bahwa kita harus dengan hikmat menjalani kehidupan dan memaknai kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara, karena pada ujungnya kita menanti, kita mengharapkan yang indah. Karena itu saudara-saudara, untuk mendapatkan yang indah itu, maka jangan sia-siakan siklus kehidupan yang kita jalani.
dari hari ke hari, sehingga nantinya kita tidak menyesali apa yang telah kita lewati. Saudara yang kekasih dan yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang menarik dari kehidupan orang percaya dibandingkan dengan kehidupan orang yang tidak percaya adalah bahwa meskipun siklus kehidupan, periode kehidupan sepertinya sama antara orang percaya dan tidak percaya, namun kita menyadari bahwa pada akhirnya ada perbedaan. Kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai 11, yaitu bahwa akhir hidup orang percaya akan menjadi indah. Apa indahnya, saudara? Indahnya adalah bahwa kita akan menerima janji. Janji yang diberikan Tuhan, janji yang disampaikan Tuhan, janji untuk bersama-sama dengan Dia, janji untuk menikmati kehidupan yang tidak sementara lagi. Kehidupan di dunia ini memang adalah kehidupan yang sepertinya sia-sia, tetapi dia mengandung makna pada makna hidup yang penuh dengan kekekalan. Yang jika kita memaknai kehidupan yang sekarang ini yang sepertinya siklus yang selalu saja berganti demikian, tetapi itu akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, Yohanes pasal 10 ayat 28 berkata bahwa Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Orang percaya yang telah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, yang memaknai hari-hari hidup, yang memaknai siklus kehidupan, yang memaknai periode kehidupan yang diberikan Tuhan itu dengan baik, maka Tuhan bilang mereka tidak akan binasa. Ketidakbinasaan itu bukan mudah-mudahan. Ketidakbinasaan itu adalah sebuah kepastian, karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 tadi, mereka pasti tidak akan binasa. Saudara, kalau Tuhan yang berkata pasti, maka kepastian yang dinyatakan Tuhan tidak sama dengan kepastian manusia. Manusia kalau sudah bilang pasti saya hadir, belum tentu dia hadir. Pasti saya akan berikan, belum tentu dia berikan. Pasti saya akan tepati, belum tentu dia tepati. Ketika dia tidak menepatinya, ada saja dalih yang disampaikan, ya inilah ya itulah, yang ujung-ujungnya menyatakan bahwa kan saya manusia biasa. Tuhan kalau katakan pasti adalah pasti. Dan kehidupan yang indah, yang mengandung kekekalan itu adalah pasti, kata Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang pasti, maka itu bukan sesuatu yang perlu diragukan. Itu sesuatu yang perlu dipegang teguh, karena Tuhan yang berjanji dia akan menepatinya. Saudara-saudara, siklus kehidupan yang nampaknya sama antara orang percaya dan yang tidak percaya pada akhirnya berbeda, yaitu bahwa hidup orang percaya itu akan mengalami damai dengan Allah. Saudara, perdamaian antara manusia dengan Allah akan teralami. Pengalaman-pengalaman hidup kita yang sekarang ini adalah gambaran dari kesetiaan Allah mendampingi kita, memberikan damai bagi kita. Tetapi damai yang abadi akan kita alami tatkala kita sudah bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, perdamaian antara manusia dengan Allah hanya dapat dikerjakan oleh Allah sendiri. Tak ada satupun manusia yang mampu mengerjakan perdamaian atau memperdamaikan dirinya dengan Allah. Sebab manusia adalah manusia yang berdosa. Bagaimana Allah memperdamaikan dirinya dengan kita? Filipi pasal 2 ayat 15 dan 16 firman Tuhan berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya
di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara, perdamaian yang dikerjakan Allah adalah perdamaian abadi. Perdamaian yang bukan bersifat sementara, yang bukan bersifat insidentil, cuma sekali-sekali. Enggak. Ia adalah perdamaian abadi. Kalau bilang abadi adalah kekal adanya. Dan itulah yang dikerjakan Allah buat kita. Kita yang menjadi seteru Allah karena tindakan dan perbuatan dosa kita yang menyia-nyiakan kepercayaan Allah, kini diperdamaikan oleh Allah sendiri dengan jalan salib itu. Jadi di atas salib itu ada perdamaian Allah dengan manusia, saudara. Karena itu tidak usah malu dengan salib yang ada pada hidup kita. Karena di salib itulah perdamaian Allah dikerjakan. Allah mau untuk berdamai dengan manusia, dan Allah mau mengangkat kembali manusia yang sudah jatuh, dan Allah mengembalikan kepada kemuliaan yang semula telah disediakan Allah, yang semula telah diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, saudara, bersukacitalah kita yang boleh percaya kepadanya, meskipun dalam perjalanan hidup seolah-olah nampaknya sama saja. Orang tidak percaya berhasil, orang percaya juga berhasil. Orang tidak percaya gagal, orang percaya juga gagal. Tetapi ingat, saudara, bahwa ada sesuatu yang berbeda, yaitu bahwa hidup kita adalah hidup yang disediakan untuk kekekalan. Dan di dalam kekekalan itu kita akan mengalami perdamaian dengan Allah. Saudara, bukankah kita senang? Bukankah kita sukacita kalau dalam suatu ketika kita berseteru dengan sesama kita, berseteru dengan pasangan kita, berseteru dengan kawan kita, tetapi akhirnya kita bisa berdamai? Bukankah kita mengalami kelegaan? Bukankah kita mengalami sukacita? Apalagi jika perdamaian itu terjadi antara kita dengan Allah, yang dikerjakan oleh Allah sendiri buat kita. Betapa sukacita dan bahagianya kita. Karena itu, saudara, jangan menyesal untuk menjadi orang percaya. Dan jika saudara belum percaya kepada Yesus, datang kepadanya, serahkan hidupmu, supaya engkau merasakan damai itu, supaya perdamaian antara hidupmu dan Tuhan itu terjadi dan tercipta. Karena sungguh kita tak mampu untuk memperdamaikan diri kita dengan Allah. Kita berdosa, kita kotor. Tetapi kalau Allah yang datang memperdamaikan dirinya, menjumpai kita, menjangkau kita, maka itu adalah sesuatu yang hebat, yang besar. Itu suatu anugerah yang diberikan Allah bagi hidup kita, yang tak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Sebab itu, saudara, pengkhotbah dalam tulisan ini menyatakan bahwa ayat terakhir, Tuhan mau untuk mencari kita. Dia mau agar kita kembali dari masa lalu, menatap masa depan. Masa depan kita itu adalah keindahan. Akhir dari segala sesuatu perjuangan yang kita jalani dalam hidup ini adalah keindahan berdamai dengan Allah. Dan karena itu, saudara, mari datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan mau engkau diperdamaikan dengan dirinya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami hina, bercelah, yang olehnya ketika kami memandang perjalanan hidup kami, seringkali kami mengeluh. Tapi bersyukur kepadamu, Tuhan, karena hari ini firman-Mu membelajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa meskipun siklus kehidupan kami dari hari ke hari seolah nampak sama dengan mereka yang tidak percaya, ada kegagalan, kesusahan, ada kesulitan, ada tantangan. Tetapi satu hal yang harus kami ingat
dan yang diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami pada akhirnya akan melihat keindahan Tuhan yang dikerjakan bagi hidup kami. Keindahan karena kami dianugerahi dengan kekekalan hidup itu sendiri, tetapi juga bahwa keindahan yang kami alami adalah bahwa kami boleh berdamai, diperdamaikan dengan Allah. Tuhan, terima kasih Engkau beranugerah bagi kami dengan memperdamaikan diri-Mu dengan hidup kami, umat-Mu yang berdosa. Biarlah ini menimbulkan kepercayaan diri kami kembali Tuhan, bahwa ketika kami menjalani kehidupan sesulit dan seberat apapun juga, kami mau menatap ke depan bahwa pada akhirnya keindahanlah yang akan kami alami. Keindahan karena mendapatkan kekekalan dan berdamai dengan Allah sendiri. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atasnya. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang esa, yang kami panggil Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh kebaikan-Mu nyata bagi kami, di mana perjalanan hidup kami boleh kami lewati dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih karena boleh melewati seminggu kehidupan dalam perjuangan dan pekerjaan kami. Dan hari ini Bapa, kami bersyukur karena diizinkan memasuki minggu yang baru. Waktu pertama kami beri untuk beribadah bersama. Terima kasih Bapa buat peribadahan kami hari ini, yang tentunya di dalamnya kami menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di sorga, oleh karena itu, tuntunlah kami di semua aktivitas kami pada minggu ini. Hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan diberkati, diperlengkapi oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan ibu-ibu rumah tangga, kepala keluarga, orang tua, anak-anak. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua pegawai negeri sipil, karyawan-karyawati, anggota TNI dan Polri. Kami berdoa juga Tuhan buat semua pedagang dan pengusaha. Biarlah kami dituntun untuk mengandalkan Tuhan, sehingga dalam kelemahan kami menghadapi tantangan hidup, kami boleh ditopang. Dan ketika kami menghadapi jalan buntu, maka Tuhan akan memberikan kami solusi dan jalan keluar. Ya Tuhan, teguhkan iman dan keyakinan kami untuk dapat terus melangkah meskipun di dalam kesulitan-kesulitan yang selalu ada di hadapan kami. Tuhan menopang hidup kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja-Mu dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Berkati Tuhan melalui penyiaran-penyiaran langsung yang dilakukan karena belum bisa berkumpul bersama, ataupun yang sudah melakukan pertemuan-pertemuan ibadah. Berkati kami semua. Kami dituntun untuk mengikuti protokol kesehatan ketika kami berkumpul bersama,
supaya kami boleh menghindari penyebaran virus yang masih terus mungkin berkembang. Tuhan Bapa di sorga, tolonglah supaya semua program-program pelayanan gereja berjalan dengan baik. Kami boleh melaksanakannya dengan setia meskipun dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya. Tapi kami percaya dan yakin sungguh bahwa Tuhan menuntun membimbing kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu. Kami menyerahkan untuk anak-anakmu yang saat ini sedang dalam kondisi kelemahan fisik. Mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di mana saja berada. Tuhan tolong mereka yang mengalami serangan virus corona ataupun yang mengalami sakit biasa. Tuhan teguhkan iman mereka, tetapi juga memberikan mereka kesabaran, ketabahan, menjalani perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar mereka tidak berputus asa dan mereka boleh ditangani dengan maksimal oleh petugas-petugas kesehatan. Kami juga berdoa buat petugas-petugas kesehatan. Tuhan tolong mereka semua, lindungi mereka. Selain mereka menggunakan alat-alat pelindung, tetapi mereka juga mau berlindung kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepadamu, sebab Engkaulah perlindungan yang abadi adanya. Sehingga mereka boleh dengan semangat untuk melayani pasien-pasien yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua yang terlibat dengan penanganan kesehatan ini, baik mereka yang ditugaskan untuk memperhatikan gizi pasien dan petugas kesehatan dan semua yang terlibat. Tuhan memberkati mereka. Ya Bapa di sorga, dalam kesempatan ini kami juga berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden yang dipercayakan untuk mengkoordinasikan semua program-program pembangunan di bangsa kami. Tuhan beri hikmat agar ada koordinasi yang terbangun sampai ke pelosok-pelosok tanah air, sehingga semua program pembangunan dan juga penyaluran dana-dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan boleh tersalurkan dengan penuh kejujuran, dan akhirnya semua boleh merasakan kedamaian itu. Tuhan, kami berdoa juga kepadamu untuk masyarakat agar boleh taat terhadap setiap ketentuan yang berlaku. Ketika kami harus keluar rumah, kami harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan. Dan biarlah kami tetap saling menjaga, saling melindungi, dan memberikan rasa nyaman bagi siapapun yang kami jumpai. Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah Engkau menolong kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa khusus untuk pelayanan GKKA cabang Toli-Toli, di mana direncanakan mulai minggu depan akan segera membuka pintu gereja untuk kami boleh berkumpul bersama. Tuhan memberkati semua persiapan-persiapan yang ada, agar ketika pelaksanaannya berjalan, kami pun sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan pemerintah. Bapa di sorga, kami berdoa bagi anak-anakmu yang pada minggu ini berulang tahun. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Selama ini Tuhan juga yang akan menuntun mereka menikmati hari-hari hidup ke depan dengan percaya sungguh akan penyertaan, akan kasih, dan akan berkat Tuhan, supaya mereka tetap bersukacita menjalani kehidupan ini dan percaya sungguh bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk anggota TNI, Polri, dan Satpol PP. Engkau memberkati mereka dalam menjalankan tugas. Mereka berhikmat, bijaksana untuk melakukan tindakan-tindakan supaya masyarakat juga merasa terayomi, tetapi juga masyarakat akan mengikuti setiap petunjuk yang diberikan kepada mereka. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami pertaruhkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Bapa. Dengar, sambut, dan sempurnakan, karena kami sudah sampaikan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita. Dan sementara persembahan dijalankan, kita iringi dengan melakukan Kidung Puji-Pujian Kristen KPPK 50 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan kami dijadikan Tuhan sebagai alat penggerak untuk roda pelayanan. Dan biarlah kemanapun benda-benda ini dipergunakan, di sana nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, terus cukupkan kami dalam semua kebutuhan kami, sebab Engkaulah Allah sumber berkat dan kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam penutup ibadah kita. Saya jemput kita berdiri dan bersama-sama kita melakukan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati kehidupan di hari-hari ini, dan biarlah kita boleh bertemu
di kesempatan yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.